Tapi sementara itu juga ada yang mengatakan bahwa masalah disparitas ekonomi antara pusat dan daerah, antara Jawa, non-Jawa, Indonesia Barat dan Indonesia Timur dan lain sebagainya. Di dalam ini juga masih ada yang menarik lagi gitu kan, misalnya di Papua antara orang penduduk asli dengan pendatang dan lain sebagainya. Ini semua masalah jadi kelihatannya complicated. Ini kan tidak mudah untuk mengatasinya. Itu bagaimana para elit bangsa yang sangat sadar mengenai pembangunan karakter bangsa ini seharusnya berbuat untuk menjadikan ini dari suatu hal yang negatif menjadi positif. Betul Pak Kikin. Jadi di dalam kita membangun karakter bangsa dan sekaligus memastikan bahwa kita adalah bangsa yang saling menghormati apapun perbedaannya, kita harus memberikan harapan kepada rakyat, utamanya rakyat yang ada di daerah, bahwa pemerataan itu betul-betul ada. Paling tidak itu ada melalui suatu sistem yang kita sepakati. Contohnya otonomi daerah. Ini adalah satu cara, satu pola untuk memastikan adanya pemerataan kesempatan kepada daerah untuk menjadi daerah yang maju. Karena itu yang saya katakan tadi, kebangkitan nasional tidak akan terwujud tanpa hadirnya kebangkitan daerah. Nah, kalau daerah bangkit berarti masyarakat kan harus bangkit terlebih dahulu, Pak Kikin. Ya, nggak mungkin daerah itu bangkit kalau masyarakat yang tidak bangkit. Jadi masyarakat di Papua, saya pikir sekarang memiliki kesempatan yang besar. Tidak hanya duduk di dalam jabatan pemerintahan, tapi juga menjadi pengusaha yang sukses di berbagai tingkatan, baik itu kecil, menengah maupun besar. Saya tertarik dengan program khusus di South Africa, di mana di sana ada upaya khusus untuk menjadikan warga Afrika yang berkulit hitam itu, mereka sukses menjadi dealer BMW di South Africa, di Afrika Selatan. Ya, di Papua juga harus. Sekarang ini memang kita harus akui kalau kita keluar airport Sentani, kiri kanan banyak toko, tapi belum dimiliki oleh penduduk Papua itu sendiri. Nah, ini adalah perjuangan daerah dengan dukungan pusat memastikan bahwa pemerataan kesempatan itu ada sampai ke masyarakat di daerah. Nah, sehingga dengan demikian otonomi daerah, saya pikir perlu juga kita cermati, jangan sampai otonomi daerah ini justru melahirkan penguasa daerah yang tidak terkendali, yang tidak terkendali. Nah, oleh karena itu ada pemikiran Pak Kikin di Depdagri yang saya pikir perlu menjadi pencermatan masyarakat, yaitu bagaimana nanti yang tetap dipilih langsung adalah bupati dan wali kota. Namun yang dipilih oleh DPRD adalah gubernur. Ini satu cara untuk apa? Untuk terjadi manajemen yang efektif terhadap program-program pemerintah yang ada di daerah tersebut, sehingga di samping ada penghematan, baik itu dana negara dan penghematan stres politik, karena yang dipilih sekarang hanya bupati dan wali kota, gubernur dipilih oleh DPRD, sehingga apa yang diharapkan nanti adalah pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, fokus menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan program otonomi daerah ini di dalam memberdayakan masyarakat setempat berjalan secara efektif. Iya, ini saya kira mirip dengan apa yang dilakukan oleh Vladimir Putin waktu jadi presiden Rusia ya. Dia merestrukturisasi sistem politik yang tadinya sangat mahal menjadi jauh lebih murah, antara lain dengan menjadikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sekarang juga begitu Pak Kikin, wakil hanya karena sudah masuk kepentingan partai yang lebih besar, seringkali gubernur itu lebih loyal kepada ketua umum partai daripada kepada presiden. Nah, ini yang barangkali perlu diatur secara baik ke depan, sehingga tetap loyal kepada ketua umum partai, tapi di dalam penanganan manajemen pemerintah harus loyal kepada presiden. Nah, iya, ini saya kira satu hal ideal yang belum dicapai, Pak ya. Belum sepenuhnya terwujud. Iya, di tingkat daerah pun juga begitu. Banyak bupati atau wali kota yang lebih loyal kepada partainya daripada kepada gubernur. Betul. Dan saya kira harus cepat dibenahi melalui berbagai undang-undang yang dibuat oleh DPR, saya kira, Pak ya. Saya rasa betul sekali, karena undang-undang ini adalah salah satu alat untuk memastikan apa yang kita inginkan melalui sistem itu terwujud. Hanya tentunya juga jangan terlalu banyak undang-undang. Kalau terlalu banyak undang-undang ya justru menurut saya tidak akan. Jadi begini, di DPR sekarang ini sedang kita lihat undang-undang sebagai alat untuk memastikan sistem itu berjalan secara efektif. Jadi tidak serta-merta tuh undang-undang
kita setuju hanya karena dorongan kelompok tertentu, ya demi kepentingan tertentu. Kita harus lihat bahwa ini adalah untuk kepentingan nasional, dan kepentingan daerah adalah identik dengan kepentingan nasional. Jangan ada dikotomi antara kepentingan daerah dengan kepentingan nasional. Ya, itu sebetulnya identik, tidak boleh dipisahkan. Iya. Ya karena kalau misalnya kita lihat di Amerika Serikat itu kekuasaan para kepala negara bagian itu luar biasa, itu besarnya gitu. Mereka seolah-olah jadi seperti negara dari dalam negara, tapi ketika berbicara pada konteks United States of America, mereka semua seolah-olah bisa bersinergi dengan luar biasa. Mereka udah seolah-olah mengesampingkan semua kepentingan politik atau kepentingan bisnis. Nah, di maka Indonesia, itu Pak Kikin ya, maka itu kalau kita lihat di Amerika, capres itu tidak pernah datang dari pengurus partai. Capres itu datang pasti dari seorang gubernur atau mantan gubernur, atau senator atau mantan senator. Jadi rakyat Amerika itu cerdas. Ingin memilih presiden yang sudah punya pengalaman di pemerintahan. Mereka tidak mau mengambil risiko memilih seorang presiden yang tidak punya pengalaman di pemerintahan. Nah, oleh karena itu, ya disinilah peran partai politik di dalam membangun karakter bangsa dalam hal apa? Rekrutmen pemimpin bangsa. Ya, bagaimana partai politiknya secara cerdas, ya, tidak menjadi partai yang dimonopoli oleh ketua umumnya. Jangan sampai capres itu hanya dimonopoli oleh jabatan ketua umum. Padahal belum tentu. Ketua umum itu lebih baik daripada calon yang ada di luar posisi ketua umum. Jadi kalau partai bisa melepaskan diri dari tradisi bahwa capres harus ketua umum, mudah-mudahan politik kita menjadi semakin sehat dan semakin kompetitif di dalam rangka mencari pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Oke, menarik sekali Pak Yoni Isman, tapi sayangnya waktu juga yang harus membuat kita waktu yang panjang, oleh karena itu saya menghargai QTV dengan acara seperti ini, mudah-mudahan kita bisa sharing, dan saya senang sekali apabila ada sekali waktu QTV bisa bekerja sama dengan Komisi 1 DPR RI untuk bisa mensiarkan berbagai rancangan undang-undang yang penting di Komisi 1. Yang pada akhirnya membangun karakter bangsa yang kuat, Pak ya. Persis. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak dan sampai jumpa pada episode berikutnya.